ijtihaduka fima dumina laka wa taksiruka fima tuliba minka dalilun ala intimasil basirah minka. Ijtihaduka utawi nemen-nemen sira fima ing dalam barang dumina kang den jamin apa malaka maring sira wa taksiruka lan pepekoe sira fima ing dalam barang tuliba kang den supri apa mamingka saking sira dalilun iku dalil alantima silbasirati ngatasi samari peninggal hati ingkang saking sira. Ijtihaduka fima duminala, kamu bersungguh-sungguh dalam sesuatu yang sudah dijamin untuk. Kemudian wa taksiruka fima tuliba minka, kamu teledor dalam sesuatu yang justru menjadi tanggung jawab kamu. Dua hal ini ketika terjadi kepada kamu, tanggung jawab kamu teledor, sesuatu yang sebenarnya ada yang menjamin kamu malah sangat serius di situ, menunjukkan bahwa basirah, akal budi, mata hati itu tidak beres. Nah, ini yang juga saya katakan tadi, ini soal role, soal peran, sesuatu yang bukan peran kita kadang terlalu serius. Sedangkan peran kita sendiri kita malah tidak serius. Ini berarti nggak beres. Kita kadang terlalu banyak mengerahkan energi dan pikiran terhadap sesuatu yang bukan peran kita sendiri. Peran kita, saya misalkan sebagai warik satu di Almond, tugas saya adalah akademik, role saya adalah akademik, fima tuliba minka saya adalah akademik, kurikulum dan berbagai macam hal yang kaitannya dengan akademik. Itu role. Nah, kok misalkan saya dalam urusan akademik kok saya teledor, malah gak ngurus. Justru saya lebih sibuk dengan sesuatu yang dominalakan. Ada orang lain yang berperan di, misalkan soal kerjasama, misalkan soal SDM, misalkan soal keuangan. Itu kan bukan role saya. Kok ada yang malah terlalu ikut. Di sini dikatakan ijtihad, kita malah lebih serius di situ, sedangkan peran kita malah tidak beres, peran kita malah kita teledor. Ini menunjukkan intimasi basiro, akal budi kita enggak samar, akal budi kita rabu, tidak bisa melihat fungsi dan posisi dari masing-masing role. Secara makna tasawuf sosialnya seperti itu. Artinya sekali lagi saya katakan, 5 hikmah ini banyak bicara soal profesionalisme, bicara soal proporsional, mana posisi, mana tempat, mana yang sebenarnya sesuatu itu tidak harus kita serius di situ, dan mana sesuatu yang sebenarnya harus kita serius. Ini bicara soal ini, baik dalam hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala maupun hubungannya dengan, saya katakan tadi, tasawuf sosial, dengan kehidupan masyarakat. Sesuatu yang harus kita seriusi, maka kita harus serius. Nanti dalam hikmah yang lain dikatakan, kalau kita serius dalam peran kita, dan peran kita itu bukan sesuatu yang diharapkan oleh Allah, kita serius di situ, maka itu bagian dari amal ibadah. Jika nanti ada proporsional yang tepat antara tajrid dan sabab dalam kehidupan kita. Saya kasih gambaran sederhana seperti ada seorang bapak-bapak punya istri, punya anak. Di pagi hari dia salat subuh. Setelah salat subuh, dia wiridan subuh, baca zikir sejenak, baca Quran mungkin. Setelah baca zikir, baca Quran, kemudian dia sarapan bersama istri dan anak. Dia bergurau bersama dengan istri dan anaknya. Kemudian setelah itu mengantarkan anaknya ke sekolah. Setelah dia mengantarkan anak ke sekolah, dia pergi ke toko misalnya. Karena dia punya toko, jaga toko. Setelah jaga toko, terus dia lakukan, nanti waktunya zuhur dia sholat zuhur. Setelah itu dia jaga toko lagi. Sampai asar, sholat asar. Setelah itu pulang. Dan begitu sampai malam. Setelah asar, setelah maghrib, misalkan dia ikut pengajian. Dia pergi ke rumah kiai. Dia pergi ke masjid ikut pengajian.
atau baca Quran lagi. Dia mencari ilmu untuk diri. Nah, kita lihat betapa proporsionalnya waktu si bapak. Waktunya tajwid dia tadi, sholat subuh dia tadi, zikir dia tadi. Setelah itu dia bercengkrama dengan istri dan anak, bahwa berhubungan baik, muasyarah bil ma'ruf dengan istri itu juga perintah. Membahagiakan istri dan anak itu juga perintah. Dia melakukan itu. Dia sarapan itu. Makom sabar. Kemudian dia ngantar anak sekolah. Makom sabar. Dia jaga toko yang dia miliki. Makom sabar. Nanti sholat zuhur. Dia sholat. Makom tajrid. Wiritan sejenak. Tajrid. Balik lagi. Sabar lagi. Terus sampai malam. Sehingga kemudian kehidupan dia sampai istirahatnya pun itu akan sangat bernilai ibadah di situ. Karena dia mampu melakukan proporsional yang tepat, menata porsi-porsi kehidupannya dengan porsi yang tepat. Inilah yang dimaksud dalam makom tajrid dan makom sabar. Kalau digambarkan lebih lanjut bahwa orang itu yang proporsional tadi tidak begitu peduli. Tidak begitu peduli itu maksudnya dia lebih fokus kepada apa yang harus dia lakukan, bukan kepada apa yang mereka lakukan. Ini kadang yang perlu kita evaluasi. Kadang kita mencari ilmu sekalipun, kadang kita diskusi sekalipun, kita lebih fokus terhadap pertanyaan apa yang mereka lakukan. Saya sering ada beberapa orang konsultasi hukum kepada saya, tanya hukum fikih kepada saya. Mayoritas pertanyaannya adalah bukan tentang diri, tapi tentang mereka. Ada beberapa orang konsultasi tentang bukan hanya hukum, kadang tentang akidah, kadang tentang tasawuf, konsultasi kepada saya. Tapi ternyata itu bukan tentang diri, itu tentang orang. Dia ingin tanya tentang orang lain. Ya apa itu hukumnya begini? Ya apa hukumnya begini? Ya apa hukumnya begini? Itu kamu tak bukan. Nah terus pertanyaan, peran kamu, tanggung jawab kamu itu yang lebih utama tentang dirimu atau tentang orang lain? Jawabannya tentang diri. Nah, terus kenapa kita terlalu serius, terlalu mengerahkan energi untuk memperbaiki orang lain, bukan memperbaiki, tetapi menguak hukum dan perbuatan orang. Bukan berarti tidak boleh, tetapi saya katakan kalau kita terlalu serius di situ orang lain, tapi kita taksir terhadap firman Tuhan itu justru kita tidak boleh. Kita lupa terhadap tanggung jawab kita sendiri terhadap diri kita. Ini yang kemudian harus kita serius. Kita renung bahwa hidup kita itu ada porsi-porsi. Makanya dikatakan, Abu Hanifah itu pernah mengatakan, al-ilmu ma'rifatun nafsi ma'laha wa ma'alaiha. Apa sih ilmu itu? Abu Hanifah mengatakan, ilmu itu sebenarnya ini aksiologis, yaitu mengetahui apa yang baik dan apa yang buruk terhadap diri. Sehingga kemudian Abu Hanifah mengatakan lagi setelah itu, mal ilmu illa lil amal bi. Tidaklah suatu ilmu itu kecuali untuk dilakukan. Yang saya ingin garis bawahi adalah apa yang disampaikan oleh Imam Abu Hanifah. Orang zaman dulu itu nyari ilmu itu untuk bicara soal diri, mengevaluasi diri, mengembangkan diri, memperbaiki diri, atau orang di sekitar. Lebih fokus ke situ, bukan kepada sesuatu yang di luar jangkauan, yang membuat energi dan pikiran kita justru menjadi semakin terkuras, sehingga tidak ada waktu diperbaiki. Nah inilah yang garis besar dari 5 hikmah Syekh Ibnu Athaillah.
ijtihaduka fima duminalak tasikluka fima tulibahu. Ini juga bicara soal ketekunan yang hampir sekarang kita mulai banyak melihat minimnya orang-orang tekun. Para pencari ilmu sudah tidak begitu serius cari ilmu. Mahasiswa tidak begitu serius ilmunya kuliah. Gak tahu kalau di Pontianak. Saya kadang ngobrol sama teman-teman mahasiswa yang juga santri-santri yang kuliah. Kamu serius tak kuliah betul kan? Serius tak kamu cari itu? Mau cari kuliah ini serius tak? Kadang saya tanya sama santri, kamu serius mencari ini? Serius. Beneran? Iya. Nah, kok lebih banyak tidur? Katanya serius. Kok begitu sulitnya kamu diajak untuk berdiskusi? Katanya serius. Kok begitu sulit sekali kamu diajak untuk baca buku? Kok begitu sulit sekali kamu diajak untuk melakukan sesuatu yang dalam lingkaran mencari ilmu? Katanya serius. Ya, ini berarti tadi taksir dalam apa yang menjadi tanggung jawab dia, tapi lebih serius kepada sesuatu yang lain. Makanya dalam kaidah fikih itu dikatakan al-istighwal bi ghairi maksud, ya wadun anil maksud. Sibuk dengan sesuatu yang bukan tujuan, itu berarti tidak mau. Mau ditawari perempuan, misalkan ini jebol nih ditawari perempuan, boleh nikah. Ini ada cewek cantik. Mau. Dia mau diajak ke rumah, ayo sekarang, ayo besok saya ajak ke rumah orang tuanya. Alasan ini, alasan itu, oke, satu kali. Minggu depan saya ajak lagi, alasan ini, alasan. Pertanyaan, kamu serius mau atau? Nah, kok kamu lebih serius dengan yang lain daripada hikmatul itu? Keseriusan inilah yang sudah menjadi salah satu hal yang betul kita tumbuhkan kembali. Sebegitu seriusnya orang-orang zaman dulu, ulama-ulama dalam apapun. Baik, cukup Pak Bu Ali ya. Pak Bu Ali. Ya, Mas. Ini terus gimana ya? Tergantung panjenengan nih. Hikmah ini sebuah kitab yang luar biasa. Saya ngaji kitab hikmah ini hampir 3 kali. Ngajinya saja, ngajar maksudnya. Belum ngaji. Setiap saya ngajar itu pasti ada pelajaran-pelajaran yang berbeda. Saya baca lagi, ada pelajaran lagi. Kitab hikmah ini memang tidak aneh ketika dikatakan sebagai salah satu kitab yang sangat diagungkan oleh para ulama, yang para ahli tafsir. Meskipun yang saya baca mayoritas syarah dari kitab hikam ini bicara soal tasawuf, bicara soal wali, bicara soal arifin, orang-orang yang ma'rifah. Tetapi beberapa kitab seperti yang saya katakan tadi, bahwa salah satu keistimewaan kitab ini membuat bahwa ini bisa diarahkan kepada sesuatu yang bukan hanya orang lain. Nah, karena itulah ada beberapa kitab syarah yang lain yang mengarahkan ini bukan hanya tentang mereka, orang-orang ma'rifah, arifin, tapi juga ini tentang kita. Makanya dalam pengajian ini saya kadang memaknainya menjadi 2. Kalau arifin itu seperti itu. Sedangkan yang saya istilahkan dengan tasawuf, kalau kita seperti ini, makna hikmah ini akan seperti ini. Yang saya istilahkan tadi dengan tasawuf sosial. Jadi betapa luasnya kajian kitab hikmah ini sejauh yang saya tahu. Tentu saya sendiri bukan pakar, bukan ahli kitab hikmah.
masih sangat jauh. Tidaknya dengan acara ini, yang pengajian-pengajian kitab hikam yang sering saya adakan, saya sebenarnya adalah ingin belajar hikam itu sendiri, mengambil hikmah, mengambil pelajaran dari kitab. Yang setiap sekali saya ngaji bareng dengan teman-teman, saya menemukan sesuatu yang baru lagi. Ini ada pelajaran seperti ini. Ini ada pelajaran seperti ini. Padahal hikmahnya sama. Kata mutirnya banyak sama. Maksudnya ya tidak berubah, ya tetap itu saja. Tapi pelajarannya dapat. Bisa tidak sama. Saya juga menjadi heran. Makanya ada yang mengatakan dalam salah satu syarah itu, andaikan boleh baca selain Al-Quran dalam sholat, maka akan banyak orang menggunakan kitab hikam sebagai bacaan di dalam sholat. Ada yang bilang seperti itu. Saking adunya itu. Jadi hikmah yang kelima ketika disimpulkan ditarik dengan hikmah yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Tadi di hikmah yang pertama kita diminta untuk mengangkat kemampuan diri kita. La haula wala quwata illa billah. Kenapa? Iktimat amal atau amal tidak bisa dijadikan iktimat. Jangan mengandalkan usaha. Itu hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua malah mengatakan, waktunya sabar, waktunya kerja, waktunya usaha. Tadi jangan diandalkan. Ini kok disuruh usaha? Iya. Kenapa? Hikmah yang pertama itu bicara soal pikiran, bicara soal hati. Sedangkan hikmah yang nomor dua itu bicara soal amal, bicara soal gerak. Ini dua hal yang harus dibedakan. Mana yang berupa hati atau pikiran, mana yang berupa amal, perbuatan. Perbuatan kita harus maksimal, tapi pikiran kita tidak boleh intim. Ini yang kemudian dikatakan. Anggap seperti ini. Soal hakikat itu taruh di hati, soal torik itu mari kita lakukan. Hakikatnya adalah orang masuk surga itu karena fadl Allah. Itu taruh dalam hati. Tetapi yang harus kita lakukan, kita harus berusaha. Kita harus salat, kita harus ibadah. Kita harus beramal saja. Itu hikmah yang kedua. Hikmah yang ketiga, sawadikul la taruh suara. Kembali lagi pada hikmah yang pertama, bahwa apapun usaha kita tidak akan menembus takdir Allah yang akan terjadi. Kemudian hikmah yang keempat hampir sama dengan hikmah yang kedua, bolak-balik. Hikmah yang keempat mengatakan, arif nafsaka min tadbir. Tidak usah banyak menghitung hasil. Fama koma bi wairuka angka la takum bi. Jangan terlalu banyak menghitung hasil. Fokuslah kepada apa yang harus kamu lakukan. Makanya, ketika kamu serius kepada sesuatu yang bukan tanggung jawab kamu, dan kamu teledor terhadap tanggung jawab kamu, itu menunjukkan akal budimu tidak sehat. Nah, inilah kesimpulan dari Mas. Wabillahi taufiq wal hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Mari kita akhiri pengajian kitab hikam ini. Atau mungkin juga akan ada sesi konsultasi, sesi tanya jawab. Saya juga akan silakan. Tapi sebelumnya kita tutup pengajian kitab hikmah ini hingga hikmah yang nomor 5. Semoga kita mendapatkan siraman rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan kesadaran, syarah dan nikmat ma'rifat dalam kehidupan kita ini. Bibarakati mu'allif hadhil hikmah Syekh Ibn Athaillah Syakandar wa bibarakati Syekhihi Abu Abbas Al-Mursi wa bibarakati Syekhihi Abu Hasan Syabir. Ana syarbillahi lana ulahumul fatihah.
demikian pengajian ini kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.